Paradigma. Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang yang menggunakannya. Jika dari sudut pandang penulis, maka paradigma adalah cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Capra, dalam bukunya menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realitas sejarah sains. Sedangkan menurut Kuhn, menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain, yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma ilmu pengetahuan. Menurut Kuhn 1962 menyatakan bahwa pergeseran paradigma ilmu pengetahuan akan menimbulkan suatu kekerasan dan dapat memicu adanya suatu revolusi. Hal ini disebabkan penganut paradigma tersebut berusaha untuk menggoyang paradigma sebelumnya agar mereka berada dalam paradigma yang baru, menggantikan paradigma sebelumnya dengan jalan mengungkap realitas yang ada dengan menjelaskan segala bentuk kelemahan pada paradigma sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan paradigma ilmu pengetahuan. Setelah kita paham mengenai definisi dari paradigma, maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana seseorang dapat menggambarkan suatu paradigma ilmu. Barrell and Morgan 1979 mengembangkan aspek paradigma tersebut dalam asumsi metateoretikal yang mendasari kerangka referensi. Model teori dan modus operandi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma tersebut. Semua definisi dari keempat paradigma tersebut tidak mengindikasi kesamaan pandangan. Pandangan seutuhnya, karena dalam setiap paradigma pasti terdapat ilmuwan yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Menurut Chua, pernyataan yang diungkapkan oleh Barrell and Morgan untuk paradigma radikal dan humanis dengan paradigma radikal strukturalis dapat digabungkan menjadi satu, yaitu paradigma kritis atau the critical paradigm. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari paradigma yang ada, para ahli menjabarkan beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi ontologis. Pada tataran dimensi ontologis, peneliti berada dalam pendekatan objektif dan akan melihat kenyataan sebagai objek. Artinya, objek adalah sesuatu yang berada di luar peneliti dan yang bebas dari penelitiannya atau value free, dan dapat diukur secara objektif dengan menggunakan instrumen. Sedangkan dalam pendekatan subjektif, kenyataan adalah sesuatu yang ada dan dilibatkan oleh peneliti dalam penelitiannya, dan peneliti juga ikut andil dalam penelitian tersebut atau not value free. Yang kedua, dimensi epistemologi. Peneliti dalam dimensi ini memberikan jarak yang cukup jauh dengan objek penelitiannya untuk pendekatan objektif sehingga bersifat independen. Pendekatan objektif atau positifik lebih menuntut penyusunan kerangka teori. Sebaliknya, untuk pendekatan subjektif atau paradigma alternatif, peneliti justru berinteraksi dengan objek yang diteliti. Interaksi tersebut bisa berbentuk tinggal bersama atau mengamati perilaku subjek penelitian dalam jangka waktu tertentu dan tidak menuntut penyusunan kerangka teori sebagai persiapan awal penelitian. Yang ketiga, dimensi aksiologis. Dalam pendekatan objektif, nilai-nilai yang dianut peneliti tidak boleh mempengaruhi penelitiannya dengan menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai dalam hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang impersonal. Sedangkan dalam pendekatan subjektif justru sebaliknya. Bahasa digunakan sebagai hubungan untuk mendekatkan antara peneliti dengan objek yang diteliti sehingga lebih bersifat personal. Yang keempat, dimensi metodologis. Pendekatan objektif lebih menekankan pada logika deduktif dan teoritis, dan pengembangan hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan sebab akibat dan hasilnya cenderung statis.
Sedangkan pendekatan subjektif lebih mengarah pada logika induktif dengan mengandalkan interaksi dari peneliti dengan aktor yang ditunjuk dalam penelitian tersebut, sehingga lebih kaya informasi, lebih kontekstual dalam menjelaskan teori yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya yakni paradigma positivisme atau fungsionalis adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Menurut Durkheim, tahun 1895, seperti yang dikutip Salim tahun 2006, objek studi sosiologi adalah fakta sosial atau social fact. Artinya, fakta sosial dalam uraian di atas adalah semua yang berkaitan dalam kehidupan, sekalipun fakta sosial tersebut berasal dari luar kesadaran individu. Hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional, dengan orientasi yang pragmatik, berkaitan dengan pengetahuan tepat guna dan mengedepankan regulasi yang efektif, serta pengendalian hubungan sosial. Berlandaskan fakta sosial dan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa paradigma positivis atau fungsionalis melihat teori dalam penelitian sebagai dogma atau doktrin. Paradigma interpretif muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pandangan yang dikemukakan oleh paradigma fungsionalis positivis, khususnya mengenai realitas. Karena menurut interpretivis, realitas adalah yang dapat dikonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian. Sehingga paradigma ini menolak 3 prinsip yang didengung-dengungkan oleh penganut paradigma fungsionalis positivis, yaitu yang pertama, ilmu merupakan usaha untuk mengungkap realitas. Yang kedua, hubungan subjek dan objek harus dapat digambarkan. Yang ketiga, hasil temuan harus dapat digeneralisasi atau dapat dikatakan bahwa fenomena yang akan diteliti adalah harus dapat diobservasi, dapat diukur, dan dapat dijelaskan melalui karakter yang ada dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma kritis. Paradigma kritis lahir karena ketidakpuasan dari paradigma yang lahir terlebih dahulu, yaitu paradigma fungsional dan paradigma interpretivis. Paradigma kritis dikembangkan dari konsepsi kritis terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya. Paradigma kritis menggunakan bukti ketidakadilan sebagai awal telaah, dilanjutkan dengan merombak struktur atau sistem ketidakadilan, dan dilanjutkan dengan membangun konstruksi yang baru yang menampilkan sistem yang adil. Menurut Salim, setidaknya ada 2 konsepsi yang diungkapkan perihal paradigma kritis yang perlu dipahami. Pertama, kritik internal. Kritik internal terhadap analisis argumen dan metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Kritik ini memfokuskan pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan, dan menilai data empiris. Yang kedua, makna kritis dalam formulasi masalah logika. Paradigma kritis berpandangan bahwa unsur kebenaran adalah melekat pada keterpautan antara tindakan penelitian dengan situasi historis yang melingkupi. Paradigma kritis secara ontologi memandang realitas dalam realisme histori, yaitu realitas yang teramati atau virtual reality. Epistemologi, paradigma kritis mengenai hubungan antara periset dan objek yang dikaji adalah transaksional, yaitu hubungan periset dengan objek studi dijembatani nilai tertentu. Secara metodologi, paradigma kritis lebih menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Dalam hal ini, proses dialog sangat dibutuhkan, di mana dialog kritis digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah ada, sedang, dan akan terjadi